Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, izinkan saya berbagi sesuai dengan akhir bulan suci Ramadan pada kesempatan ini, dan tentu kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa diwajibkan untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran ayat Al-Baqarah 183 yang mengatakan bahwa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum lalakum tattaqun, yang mana artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan sesuai dengan perintah Allah, kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini, dan saat ini sudah memasuki fase akhir. Kita melaksanakan bulan suci puasa di bulan suci Ramadan ini adalah karena bentuk dan takwa kita. Ya, kita pada concern, kita melaksanakan karena kita takwa tadi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Allah berfirman, mengatakan bahwa tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk takwa padaku. Jadi jin dan manusia itu diciptakan untuk takwa. Manusia ini secara paripurna meliputi makhluk 3 dimensi, makhluk Tuhan, makhluk individu, dan makhluk sosial. Dan kita jangan sampai tertipu bahwa kita ini makhluk Tuhan yang utamanya karena diciptakan oleh Tuhan, dan akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan minta pertanggungjawaban. Kalau kita lihat ya bahwa di dunia ini ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Kita hidup ini karena Allah, kembali tadi karena Allah. Jadi dimensi manusia ini ada 3 aspek, makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan tadi ya, kita jadi diciptakan oleh Allah dari tidak ada, dari alam ruh, kemudian alam kandungan ya, sekitar 40 minggu atau 9 bulan 10 hari, kemudian lahir tidak membawa apa-apa ya, kosong, nggak ada yang lahir pakai baju, itu nggak ada. Jadi tanpa baju, tanpa apapun lahir, kemudian hidup ya, mulai dari neonatus tadi, bayi lahir sampai dengan manula ya, dan sampai dengan meninggal. Dan lamanya di dunia ini itu rata-rata berdasarkan data life expectancy di 2025 di Indonesia ini 72 sampai 73 tahun ya, yang dimana perempuan lebih lama 73 tahun, laki-laki lebih singkat 72 tahun. Dan ini dilihat jelas data berdasarkan angka harapan hidup. Dan kalau kita lihat di dunia barat ya, banyak negara-negara maju sampai 90 tahun ya, rata-rata 90 tahun ya, di Jepang, kemudian di negara-negara Eropa Barat, Copenhagen ya, di Denmark, kemudian Swedia dan negara-negara lain itu rata-rata di atas 90 tahun ya, rata-rata. Kalau kita bagi rata saja bahwa manusia itu hidup di dunia ini, oke lah, karena tadi ada yang 70 dan negara-negara yang berkembang malah pada 60 sekian tahun, rata-rata 83 tahun saja. Berdasarkan Al-Hajr ya, surat Al-Hajr di Al-Quran, di Al-Hajr 47 mengatakan bahwa 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia ya, 1000 tahun di dunia. 1 akhir di akhirat itu ya sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita lihat 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. 1 tahun di akhirat, 1 tahun di akhirat itu adalah 365.000 tahun di dunia. Bayangkan, 365.000 tahun di dunia. Jadi kalau 100 tahun di dunia adalah 100 ya dibagi 1000 ya sama dengan 0,1 hari akhirat, atau kalau disebut juga 2,4 jam ya, lebih kurang 2,4 jam di akhirat. Jadi kalau kita 100 tahun dunia itu sama 2,4 jam. Kalau kita lihat lagi tadi, kalau kita perhitungan ya, perhitungan kita rata-rata di Indonesia ini 83 tahun ya, rata-rata di Indonesia 73 sampai 74 tahun. Tapi di dunia oke lah, di dunia rata-rata 83 tahun di dunia. Jadi kalau 1 tahun di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi 1 hari itu 24 jam. 1 jam adalah 60 menit. 1 tahun di dunia adalah konversinya 24 jam dibagi 1000 dikali 60 menit sama dengan 1,45 menit di akhirat.
Jadi 1 tahun di dunia itu sama dengan 1,44 menit di akhirat. Ya, jika kita hidup di dunia 83 tahun, ya 83 dikali 1,46 menit sama dengan 119,52 menit atau 2 jam kurang 8 detik ya. Oke lah, kita anggap 2 jam. Maka setara dengan 2 jam kita hidup di akhirat. 83 tahun sama dengan 2 jam di akhirat. Jadi dengan waktu yang singkat sekali. Jadi Bapak-bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah, mari kita membukakan diri, lebih concern, lebih komit bahwa kita selalu berpikir ya untuk mendapatkan kehidupan di akhirat yang baik ya, yaitu kita benar selamat di dunia dan di akhirat. Itu jelas kita selalu berdoa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratin hasanatan wa qina azabannar. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan tipu daya senda gurau semata. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik dari yang ada di dunia bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, maka kita harus mengerti terhadap hal ini, dan di bulan suci Ramadan ini mengingatkan kita kembali agar kita kembali bahwa kita adalah tempat asal kita adalah negeri akhirat. Insya Allah kita pilih lebih baik adalah milik akhirat. Kita jangan ubud dunia, jangan cinta dunia. Dunia hanya tempat kita untuk melakukan suatu perbuatan yang bermanfaat dan beramal soleh. Dan insya Allah sesuai dengan Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia itu pasti akan mati. Dan Rasulullah mengatakan telah putus sipulan dalam dunia kecuali 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan anak yang soleh. Dan kita lakukanlah di dunia ini untuk 3 tujuan tadi: memberikan ilmu yang bermanfaat, ya, saling mengingatkan dalam kebaikan, kemudian amal jariah, ya, sedekah, ya, kemudian mendidik anak kita akan menjadi anak yang soleh. Dan kita insya Allah di bulan suci Ramadan ini kita melatih diri kita untuk ya takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berpuasa, menahan hawa nafsu, lapar dan haus, kemudian mencegah pandangan kita dari hal-hal yang maksiat, kemudian perbuatan kita dari perbuatan keji dan mungkar, baik itu pemikiran, ucapan, perkataan ya, maupun perilaku kita. Dan insya Allah apa yang kita lakukan ini karena ingin mendapatkan ridha Allah semata. Lakukan banyaklah kita melakukan zikir, tahlil, tasbih ya, dan tahmid, kemudian melakukan ibadah-ibadah wajib dan sholat sunat dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, dan kita insya Allah akan selamat di dunia dari segala fitnah, baik fitnah dunia, fitnah dajjal, fitnah kubur, dan fitnah akhirat, dan dilindungi dari azab kubur dan siksa kubur, dan dimasukkan ke dalam surga Allah, dilindungi dari siksa neraka. Demikian, terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.